Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amatia Sundari, nomor induk 2011112000264, dan rekan saya Ramadhana Sapitri, nomor induk mahasiswa 2011112000097, kelas 04 Sake 014. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Statistik Deskriptif dengan dosen pengampu Dr. Randes Eni Suryani MPD. Langsung saja ke presentasi kami yang akan membahas tentang kombinasi dan distribusi probabilitas diskrit. Mutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Perbedaan kombinasi dan permutasi dapat dilihat dari presentasi kami. Adapun perbedaannya, kombinasi 1. Tidak memperhatikan urutan. 2. Memilih daftar makanan, baju, mata pelajaran, kelompok atau tim. 3. Dapat mengambil beberapa anggota dari suatu grup. 4. Mengambil dari objek secara random. Sedangkan permutasi 1. Memperhatikan urutan. 2. Menyusun warna, angka atau orang. 3. Hanya mengambil ketua dari suatu grup. 4. Mengambil dari objek secara berurutan. Jadi kesimpulannya, kombinasi merupakan pemilihan secara acak atau random, sedangkan permutasi merupakan pemilihan secara berurutan. Seperti misalnya, pemilihan juara perlombaan diurutkan dari angka paling besar sampai kecil untuk permutasi, dan kombinasi pemilihan juara terfavorit secara random. Rumus permutasi dapat dilihat di sini. P-nya itu sebagai permutasi R objek dari N objek yang ada. N-nya banyaknya objek keseluruhan, R-nya banyak objek yang diamati atau diberi perlakuan. Rumus kombinasi secara umum dapat dilihat dari sini. C-nya sebagai permutasi R objek dari N objek yang ada. N-nya banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh kombinasi dan permutasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permutasi: memilih beberapa orang untuk mewakili sekelompok orang dalam mengikuti suatu kegiatan yang dalam hal ini urutan tidak menjadi pertimbangan. Contoh kombinasi: menghitung berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih pakaian yang dirasa sesuai atau cocok. Lanjut ke pertemuan 16, yaitu distribusi probabilitas diskrit atau peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung atau dicacah dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya, jika dadu dilempar, semua kemungkinan hasilnya akan berlainan dan memberikan hasil yang banyak. Selanjutnya, distribusi binomial merupakan sebuah eksperimen terdiri dari percobaan yang berulang dengan kemungkinan outcome atau hasil dikategorikan menjadi 2, yaitu sukses gagal, atau baik cacat, atau ya tidak. Eksperimen yang dilakukan bersifat tidak mempengaruhi kejadian selanjutnya atau independen. Bila bilangan n kecil dan p besar, maka perhitungan probabilitas nilai variabel x tidak mengalami masalah, karena nilai probabilitas atau p dapat dihitung secara langsung atau diperoleh dengan memakai tabel untuk bilangan n, nilai p, dan nilai x tertentu. Nah, ini ada contoh kasus dari distribusi binomial. Kasus pertama yaitu ketika sebuah dadu dilempar 10 kali dan dihitung berapa jumlah muncul angka 4. Distribusi jumlah acak ini adalah distribusi binomial dengan n sama dengan 10 dan p sama dengan 1/6. Contoh kasus kedua, sebuah uang logam dilambungkan 3 kali dan dihitung berapa jumlah muncul sisi depan.
Distribusi jumlah acak ini merupakan distribusi binomial dengan N sama dengan 3 dan P sama dengan 1/2. Berikut adalah rumus binomial. Secara umum, rumus permutasinya sebagai berikut dengan keterangan N adalah jumlah percobaan, X adalah jumlah percobaan sukses sesuai dengan kriteria, N-X adalah jumlah percobaan yang gagal sesuai kriteria, P adalah kemungkinan sukses pada percobaan, dan Q adalah kemungkinan kegagalan pada percobaan, atau beberapa sumber menggunakan huruf 1-P untuk menunjukkannya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang distribusi binomial, sekarang kita lanjut ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson menunjukkan probabilitas jumlah sukses dari variabel acak X pada rentang waktu atau daerah tertentu dan bersifat independen terhadap waktu atau daerah yang lain. Apabila nilai N sangat besar atau mendekati hingga, kasus distribusi binomial dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Sehingga apabila N sangat besar atau mendekati tak hingga, maka rumus distribusi binomial dapat diturunkan menjadi rumus distribusi Poisson dengan memberikan fungsi limit pada fungsi peluang distribusi binomial. Ini adalah rumus Poisson. Dengan keterangan E adalah konstanta yang nominalnya 2,71828. Ada rata-rata keberhasilan yaitu N dikali P. Ada X, banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete, misalkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada N, jumlah atau ukuran populasi, dan P adalah probabilitas kelas sukses. Berikut ada contoh penerapan dari distribusi Poisson. Ada kedatangan bus, kedatangan pasien di rumah sakit, jumlah panggilan yang masuk, jumlah kecelakaan, dan antrian. Nah, proses antrian merupakan contoh nyata dari proses Poisson, di mana banyak terjadinya pada berbagai fasilitas pelayanan umum. Proses antrian merupakan suatu proses yang menyatakan kedatangan, menunggu dalam baris antrian. Nah, contohnya itu seperti antrian pada nasabah bank. Alhamdulillah kami telah membahas dari pertemuan 15 dan pertemuan 16. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.